Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Iklannya jangan di skip, oke? Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa tips and tricks yang sering banget di request baik di DM, di Instagram, Twitter, dan komen YouTube aku. Jadi ada beberapa gitu dan lumayan banyak buat aku ya. Jadi aku bakal bikin video ini. Dan ya, jadilah video ini sudah direkam dan sudah diupload ketika kalian menonton ini, oke? Di video kali ini akan membahas tentang tips and trick cara menutupi perut buncit untuk teman-teman yang punya badan plus size. Atau mungkin buat teman-teman yang normal size juga tapi perutnya buncit, mungkin bisa coba pakai tips and trick dari aku ini. Sebenarnya ini udah banyak banget di-share sama orang-orang lain, dan yang aku bahas di sini itu adalah tips and trick yang biasanya aku aplikasikan di diri aku pribadi. Jadi kayak berdasarkan pengalaman aku pribadi mana yang paling bekerja untuk menutupi perut buncit seperti itu. Oke? Sebelum masuk ke 7 tips menghilangkan, menyamarkan, memudarkan, menutupi perut buncit ya ala aku pribadi, hal yang paling dasar, paling basic yang bisa kalian lakukan biar kalian perut buncitnya nggak kelihatan di berbagai macam style, pakaian seperti apapun, adalah dengan cara kalian benar-benar menghilangkan perut buncit kalian. Mungkin bisa dengan olahraga, atau mengubah pola hidup jadi lebih sehat, dan mengubah pola makan kalian juga menjadi lebih sehat dan lebih baik begitu. Aku percaya kalau misalnya kayak gitu, kalian pasti bisa menghilangkan perut buncit kalian benar-benar gitu, bukan cuma disamarkan dengan tips berpakaian seperti itu, oke? Tapi memang cara ini rasanya buat aku pribadi sedikit lebih sulit. Tapi gimana menurut kalian, boleh banget tinggalin di komen. Cuman kalau misalnya kalian pengen tips and trick cara menghilangkan, benar-benar menghilangkan perut buncit, kalian mungkin bisa nonton salah satu videonya Kak Yulia. Aku lupa videonya yang mana, boleh kalian cari aja. Pokoknya Kak Yulia pernah ngebahas tentang cara menghilangkan perut buncit begitu. Oke, jadi sambil menunggu perut buncit kalian benar-benar hilang dengan cara-cara sehat, kalian mungkin bisa coba 7 tips yang akan aku kasih tahu di video kali ini. Oke, jadi pastiin jangan di skip, tolong diperhatikan dengan details juga ya, begitu pokoknya. Jadi semua details outfit atau apapun itu yang ada di video ini, termasuk yang lagi aku pakai atau yang ada di sebelah sini, yang nanti akan aku cantumkan beberapa kayak ilustrasi atau gambaran tentang apa yang aku omongin gitu ya. Jadi itu semua akan ada di description box. Kalau kalian penasaran, langsung aja dicek, dibaca semuanya dengan details. Dan ya, kalau misalnya ada link pembeliannya akan aku cantumkan. Kalau nggak ada, mungkin aku akan cantumkan nama tokonya atau keterangan aku belinya di mana, seperti itu. Oke, dan ya kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah kita menggunakan atasan atau baju yang menutupi bagian perut. Nah, di atasan ini kalian bebas banget bisa pakai kemeja, mungkin bisa pakai tunik, atau mungkin bisa pakai kaos, kayak gitu, apapun itu terserah kalian, dan pastikan itu bisa menutupi perut kalian. Alias ukurannya adalah sampai ke melewati batas si perut buncit itu. Dan ya kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua di sini adalah kita menggunakan cardigan atau outer atau jaket juga boleh. Intinya adalah outerwear seperti itu. Nah, di poin kedua ini hal yang harus kalian pastikan adalah outerwear yang akan kalian gunakan itu ukurannya lebih besar daripada ukuran badan kalian. Jadi kalau bisa dia itu ngecover atau nutupin di bagian pinggir kita sampai ke depan. Minimal nih ya, sekecil-kecilnya outer yang kalian pakai, dia itu nggak ngetat di bagian tangan dan di bagian sini. Kalau misalnya dia emang cuman nyampenya segini nih, kayak segini, nggak nyampe bisa ketutup gitu, nggak masalah. Yang penting dia bisa menutupi kayak setengah depan badan kita gitu loh. Karena seperti yang kalian lihat di sini, jadi kalau misalnya kalian menggunakan atasan ditagin ke celana atau dimasukkan seperti itu, beberapa momen mungkin ketika kalian menggunakan celana-celana tertentu, di situ akan kelihatan perut kalian buncit. Tapi lain halnya ketika kita tambahkan outerwear seperti yang ada di video ini. Nah, di sini aku tambahin kayak cardigan gitu, dan ya dia bisa menutupi bagian samping aku, jadi nggak kelihatan si perutnya ngejendul gitu, banyak gelambir-gelambir lemak gitu ya, pokoknya seperti itu. Selanjutnya adalah tips yang ketiga. Jadi tips yang ketiga ini adalah untuk kalian yang suka menggunakan rok.
atau mungkin mau coba-coba pakai rok gitu ya, karena rok ini juga bisa menutupi perut buncit kalian seperti itu. Tapi kalian harus ingat bahwa mungkin beberapa rok akan ngasih kesan perut kalian semakin buncit gitu ya. Nah, di sini yang aku sarankan adalah rok yang bentuknya kayak potongan payung atau E-line. Jadi bagian bawah roknya itu lebih lebar atau lebih besar bulatannya daripada bagian pinggangnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Karena di bawahnya dia ngembang gede gitu, mungkin beberapa orang nggak akan suka sama ini. Tapi kalian bisa banget pilih potongan E-line itu yang nggak terlalu tinggi, biar kalian nggak terlalu gitu ya di bagian bawahnya. Tapi menurut aku lucu-lucu aja gitu ya, karena ya, yang penting di sini kita bisa menutupi perut buncit kita seperti itu. Dan hal lainnya juga kalian pastikan menggunakan roknya itu adalah di bagian tengah-tengah perut buncit atau mungkin di atasnya seperti itu. Jangan kalian pakai di bawahnya ya. Karena kalau di bawahnya udah pasti si perut buncitnya kena karet atau kena bawahan itu kayak ketekan gitu kan, di sini makin ngejendul gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, oke? Nah, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat di sini kita bisa menggunakan atasan nih ya. Selain yang tadi di tips pertama aku bilang kita harus menggunakan atasan yang menutupi perut, di tips yang selanjutnya ini adalah kalian bisa menggunakan atasan yang gombrong atau oversize seperti itu. Nah, mungkin ini nggak akan bisa dilakukan oleh teman-teman yang nggak suka oversize, atau mungkin teman-teman yang suka potongan pakaian yang slim fit misalnya, atau kayak regular size aja gitu, nggak oversize. Itu mungkin sedikit sulit untuk mengaplikasikan ini, karena sebetulnya kalau misalnya kita menggunakan pakaian atau atasan khususnya yang oversize, itu tuh kayak bisa benar-benar nutupin semua lemak yang ada di bagian atas kita. Jadi yang akan menonjol memang bagian dari badan kita, bagian atas badan kita yang memang paling menonjol atau paling besar gitu. Jadi misalnya nih ya, di bagian kalian, di bagian atasnya itu kayak lebih besar di bagian pinggangnya. Nah, pasti nanti kayak bakal jatuhnya ngepas mungkin di pinggangnya atau agak over sedikit. Nah, kalau misalnya bagian pinggang kalian lebih besar daripada bagian dada kalian, menurut aku kalian bisa pilih oversize atau atasan yang lebih besar ukurannya daripada ukuran yang terbesar di bagian atasan kalian. Dalam hal ini contohnya misalnya pinggang. Nah, kalau aku pribadi bagian dada sama pinggang atau perut buncit gitu ya, itu kayak maju ke depan itu kayak lumayan sama. Jadi biasanya aku cari oversize yang memang dari lingkar dadanya aja udah lebih gede daripada lingkar dada aku. Nah, makanya nanti kalau dipakai dia bakal jatuhnya kayak apa ya, kayak enggak nonjolin lemak-lemak yang begitu. Oke, semoga membantu. Dan dia di sini contohnya aku menggunakan kemeja yang super oversize banget, tapi karena dia bahannya benar-benar jatuh lembut dan apa ya, kayak lebih fleksibel gitu, jadi kesannya enggak yang blok jadi makin gede karena pakai baju oversize. Oke, semoga bisa dipahami ya. Cara menjelaskan aku ini kayak agak-agak kurang memang, tapi ya udahlah ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang kelima. Bener gak sih kelima? Ya, oke. Jadi tips yang kelima ini adalah kalian menggunakan bawahan yang gombrong. Nah, dalam hal ini kita nggak membahas lagi di rok. Nah, sebelumnya kan aku udah bahas di rok. Di sini khususnya kalian menggunakan celana yang mungkin modelannya baggy tapi agak gombrong, atau khususnya yang memang celana gombrong itu kan kulot ya. Tapi bebas banget apa yang kalian punya, intinya kalian menggunakan celana yang bawahnya gombrong. Jadi kalau misalnya kalian pakai atasannya kayak lumayan slim fit atau regular size, kalau misalnya bawahannya gombrong, dia tuh kayak bisa ditarik ke agak ke atas atau di tengah-tengah perut buncit kalian. Jadi begitu jatuhnya itu di bagian perutnya nggak akan ngejiplak atau bluk gitu, nggak akan gitu ya. Jadi kayak tersamarkan gitu si perut buncitnya. Ya kurang lebih seperti yang aku contohkan di sini. Di sini aku menggunakan kaos warna hijau. Di sini emang kebetulan kaosnya agak oversize gitu. Tapi ya kurang lebih kalau misalnya kalian pakai yang ukurannya pas badan pun, karena ketolong sama bentukan kulot seperti ini misalnya, nah ini tuh bakal kayak nggak terlalu kelihatan ya. Dan gimana menurut kalian deh, boleh banget tinggalin di komen. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke tips yang keenam. Nah, di tips yang keenam ini kalian bisa menggunakan labasan atau dress ya, bentukan-bentukan yang memang baju yang nyatu gitu. Kalian bisa menggunakan
dress atau labasan atau mungkin gamis bisa banget, atau yang paling sering kita gunakan khususnya aku ya daster, bisa banget begitu. Oke. Tapi untuk labasan sendiri kalian juga harus memperhatikan bentuk potongannya. Jadi pastikan kalian memilih labasan yang bentuknya kembali lagi potongan A gitu. Kalaupun enggak A, kalau misalnya emang kalian punya nih atau mungkin kalian suka sama sebuah model dress, gamis, daster atau labasan yang kebetulan dia potongannya nggak A, alias yang bagian bawahnya nggak lebih besar daripada bagian atasnya, kalian tetap bisa beli itu, tapi dengan catatan kalian harus memilih yang ukurannya benar-benar lebih besar daripada badan kalian. Minimal lebih besar 5, 6, 7, 8 cm lah ya, kayak gitu. Tapi kalau itu tergantung kalian, balik lagi ke kalian sendiri. Yang pasti kalian tolong bayangkan dan apa ya, kayak imajinasikan atau prediksikan kira-kira ketika lingkar dada kalian 130 misalnya, atau lingkar perut buncit kalian 130 nih. Kalau misalnya kalian pakai pakaian yang ukurannya 132, kan sisanya cuma 2 cm nih dari badan kalian, jadi longgarnya cuma ada 2 cm. Jadi kalau aku pribadi biasanya minimal 5 sampai 10 cm aku lebihin, dan itu bakal jatuhnya kayak lumayan nyaman kalau aku pribadi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kalian akan bisa membayangkan sendiri dan menentukan sendiri kira-kira ukuran berapa yang akan jatuhnya enak di badan kalian, atau kalian kira-kira kalau ukuran segini kira-kira bakal jatuhnya segimana di badan kalian. Nah itu pasti bakal kalian tahu lah ya. Kalau lebih gampangnya kalian bisa ukur pakai tali meteran, charger, atau pakai anduk bisa juga. Bukan handuk begitu. Apapun itu pokoknya kalian pastikan. Nah ini adalah tips yang basic banget buat teman-teman yang punya badan plus size. Aku udah sering banget bilang bahwa kita ini punya badan plus size, jadi nggak cukup kita cuma tahu tinggi kita berapa dan berat badan kita berapa. Penting banget kita buat tahu details ukuran badan kita. Nah kalau aku pribadi lebih suka aku mengukur badan aku itu secara ukuran yang pastinya. Jadi ukuran yang pastinya aku ingat kayak gitu. Jadi ketika aku beli pakaian, aku akan lebihkan beberapa senti sesuai prediksi aku kira-kira nyamannya di berapa senti gitu lebihnya. Yang paling penting adalah kalian tahu ukuran lingkar dada kalian, lingkar lengan kalian nih yang di sini. Lingkar yang di sini, jadi kayak baju nih dari apa ya, kayak tumpuan di ketek gini sampai ke atasnya tuh berapa. Nah itu penting banget buat kalian tahu. Selain itu kalian juga wajib tahu lingkar perut buncit kalian kalau kalian buncit. Nah kalau misalnya kalian punya, sorry banget nih, pantat yang besar atau pinggul yang besar, kalian juga harus tahu ukuran kalian itu di situnya berapa. Begitu. Jadi kalian benar-benar harus tahu detail ukuran badan kalian ya, dan paha juga ini kalian wajib banget tahu. Seperti itu. Karena semua itu bisa jadi acuan kalau kalian mau beli baju online khususnya. Kalau misalnya offline kayak di store-store gitu kan kalian bisa nyobain langsung. Jadi kalau nggak cocok, kekecilan, kegedean atau gimana, kalian bisa memutuskan di situ juga untuk membeli atau tidak, seperti itu. Tapi kan kalau online nggak semuanya menyediakan untuk bisa ditukerin gitu, atau digantiin size-nya, atau digantiin ke barang yang lain yang lebih cocok ukurannya di kalian. Jadi pastiin dulu sebelum kalian beli apapun itu, pakaian khususnya, tolong pastikan ukurannya cocok di kalian dan kalian butuh gitu. Okay. Karena kalau kalian udah ngelakuin itu, pasti kalian bisa meminimalisir kekecewaan dalam belanja online. Makanya kenapa sekarang ini aku kayak jarang banget ngerasa kecewa sama belanja online, karena aku sudah mengaplikasikan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke tips yang ketujuh. Nih, ketujuh ini adalah tips yang terakhir di tips and trick untuk teman-teman yang punya badan plus size dalam mengatasi atau menutupi atau menyamarkan perut buncit begitu. Jadi kalian bisa memutuskan untuk membeli atau menggunakan celana yang ada karetnya. Nah, tapi di sini ada hal juga yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi nggak semua celana yang ada karetnya itu bisa untuk menutupi perut buncit. Nah, pastikan celana yang ada karetnya ini memang kayak apa ya, jadi kan bentuk celana tuh kayak gitu ya. Nah di bagian atas tuh ada karet di pinggang. Nah kan di bagian bawah itu ada pinggul, ke paha, baru betis dan ke bawah kayak gitu. Nah jadi pastiin ukuran celananya memang enggak ngetat atau enggak kekecilan atau enggak sempit di kalian. Jadi
pastikan ukurannya lumayan nyaman di kalian. Ya intinya jangan ngepas di perut buncit kalian. Kalau bisa kayak lebih beberapa senti, misalnya 3 atau 5 senti gitu ya. Karena buat aku pribadi 3 senti juga udah lumayan banget gitu ya, bisa nutupin perut buncit kayak gitu. Dan pastikan juga model celananya itu bukan skinny, oke? Nah, selain itu, kenapa di sini harus pakai yang karet? Karena sebetulnya di bagian yang karet kan kalian bisa merhatiin nih, celana yang ada karetnya ini untuk karet yang memang dijahit kayak ada kerutan-kerutan gitunya ya. Kalau misalnya nggak ada kerutan gitunya juga nggak masalah, ini sebenarnya sama aja. Tapi untuk contoh biar lebih jelas itu yang karetnya memang dijahit ada lipatan-lipatan gitunya, oke? Nah, jadi si lipatan-lipatan itunya dia tuh kan bakal lebih ngejendul atau kayak apa ya, kayak ada duit gitu, bukan duit, kok duit ya, kayak ada ya gitulah intinya. Pasti kan bentuk pinggangnya tuh gini nih ya kan, karet terus gitu ke celananya. Nah itu tuh bisa nge-cover perut buncit kalian kayak gitu ya, seperti kurang lebih di yang aku kasih lihat di sini seperti ini. Oke, semoga kalian bisa mengerti dan paham. Dan ya ngomong-ngomong maaf banget kayaknya di video kali ini cara aku menjelaskannya lumayan lebih buruk daripada biasanya. Tapi gimana buat kalian, boleh banget tinggalin di komen. Karena sebenarnya ada beberapa kendala ya ini tuh. Ya pokoknya ya tidak bisa kurang bisa se-enjoy biasanya gitu. Jadi ya begitulah. Semoga kedepannya video aku bisa lebih baik gitu ya. Ditambah lagi aku kayak bete banget hari ini karena lampu yang biasanya aku pakai di sebelah sana mati. Nggak tahu deh. Jadi harus nunggu dibenerin dulu sama bapak aku karena aku nggak tahu kenapa dia bisa mati gitu ya. Oke, jadi dari 7 tips itu mana yang sering banget kalian aplikasikan, mana yang memang sudah menjadi tips atau cara andalan buat kalian pribadi, mana juga yang memang items-itemsnya atau jenis-jenis pakaiannya yang udah kalian punya dan tinggal siap nih diaplikasikan gitu tipsnya. Oke, pokoknya terus mana juga yang menurut kalian ini nggak bekerja di aku, tetap kelihatan buncit apa segala macem, boleh banget semuanya tinggalin di komen. Pokoknya apapun yang ada di pikiran kalian silahkan tinggalkan di komen. Tapi kalau bisa yang masih berhubungan dengan konten ini ya, jangan tiba-tiba oh ini konspirasi, oh jangan gitulah. Tapi jangan-jangan tips ini ada konspirasi, ya terserah kalian lah. Pokoknya boleh banget tinggalin di komen. Apapun itu tinggalin di komen biar kolom komentar aku ramai. Oke. Dan ya cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Iklannya tolong nih ya, kalau boleh jangan di skip, biar aku bisa bikin Shopee haul, Lazada haul, Tokped haul, dan lain-lain gitu. Karena memang aku ini nggak ada budget khusus untuk belanja. Kalau bukan dari iklan, gimana caranya aku belanja? Padahal kalian sering banget ke-request, jadi tolong ya bantu di-support, oke? Sorry banget nih ya, agak alay dan gimana, oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.